Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu di kelas sejarah minat. Untuk pertemuan pertama, kita langsung masuk bab 1 ya. Bab 1 berjudul Manusia dan Sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Manusia adalah kita sebagai pelaku dan sejarah. Sejarah adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah asal-usul, silsilah, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, di bab ini kita akan membahas bagaimana kaitan manusia dan sejarah. Sebelum kita masuk ke materi, Mem ingin sampaikan tujuan pembelajaran pada bab ini. Tujuan pembelajaran pada bab 1 adalah, yang pertama, memahami konsep manusia dan sejarah. 2. Menjelaskan hubungan antara manusia dengan ruang dan waktu sejarah. 3. Menganalisa kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. 4. Menganalisa keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk masa kini. Nah, ini adalah tujuan belajar yang harus kalian kuasai, bisa kalian jawab ketika kita selesai mempelajari pada bab ini. Coba perhatikan gambar ini. Adakah yang tahu peristiwa apakah ini? Ya, ini adalah peristiwa proklamasi. Dalam sebuah peristiwa proklamasi, di situ pasti ada yang namanya pelaku sejarah. Ada tempat atau ruang dan ada waktu. Bisakah kalian menjawab, dalam peristiwa proklamasi, aspek pelaku atau aspek manusia itu siapa? Tempat atau ruang itu di mana? Dan kapan waktunya? Mem yakin kalian bisa menjawab pertanyaan tadi. Kita lihat. Peristiwa proklamasi, pelaku sejarah atau aspek manusianya yang menghadiri pada saat pembacaan teks proklamasi itu adalah siapa? Yang paling utama adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain mereka, ada juga Ibu Fatmawati, ada Soekarni, Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, dan lain sebagainya. Nah, untuk tempat atau ruangnya di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kapan waktunya? Yaitu 17 Agustus 1945, pukul 10 hari Jumat. Mari kita membahas keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang. Kita masuk pada subbagian A, manusia hidup dalam ruang dan waktu. Sejarah mempunyai 3 unsur yang tidak terpisahkan. Unsur pertama adalah manusia, unsur kedua adalah waktu, dan unsur ketiga adalah ruang, yang semuanya saling berkait, tidak bisa berdiri sendiri. Kita bahas unsur yang pertama, yaitu manusia. Manusia adalah subjek dan objek sejarah. Manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Manusia sebagai pelaku sejarah yang dilakukannya adalah berdampak bagi lingkungan sekitar atau bahkan berdampak pada manusia lainnya. Adapun objek sejarah adalah bahwa manusia menjadi korban atau terkena dampak dari terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, peristiwa proklamasi. Subjeknya adalah Soekarno, di mana beliau membacakan teks proklamasi. Kemudian, yang menjadi objek dari peristiwa proklamasi adalah rakyat Indonesia yang merasakan dampak dari proklamasi tersebut. Di mana, dengan proklamasi tersebut, rakyat mendapatkan kebebasan.
rakyat Indonesia tidak lagi hidup sebagai bangsa yang terjajah. Unsur yang kedua adalah ruang. Ruang atau dimensi spasial adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial, serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang juga bisa diartikan sebagai konsep di mana paling melekat terhadap waktu. Berikut secara umum penjelasan konsep ruang dalam mempelajari sejarah. 1. Ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu. 2. Penelaah suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepas dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. 3. Saat waktu menitik beratkan terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Jadi ruang, seperti membran tadi, tidak bisa dipisahkan dari peristiwa sejarah. Contohnya, peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya antara pejuang kemerdekaan Surabaya dan pasukan sekutu yang disebabkan adanya ultimatum dari sekutu yang menginginkan tentara Surabaya untuk menyerah. Menurut kalian, aspek ruang atau dimensi spesialnya yang mana? 10 November, pejuang kemerdekaan, atau Surabaya? Ya, betul. Surabaya merupakan aspek ruang dalam peristiwa ini. Unsur yang ketiga adalah waktu. Manusia berkaitan erat dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setiap peristiwa sejarah berada dalam kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang waktu tertentu. Waktu atau dimensi temporal mempunyai dua makna. Yang pertama, makna denotatif. Ialah merupakan satuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Sedangkan makna yang kedua makna konotatif, yaitu waktu sebagai konsep. Contohnya, tadi pertempuran 10 November di Surabaya. Menurut kalian, manakah yang termasuk dalam aspek waktu atau unsur waktu? Ya, benar. Jadi yang termasuk dalam unsur waktunya adalah tanggal 10 November 1945. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keterkaitan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam mempelajari sebuah sejarah adalah yang pertama, konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. 2. Segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. 3. Manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup atau beraktivitas. Baiklah, itulah penjelasan Mem Desi tentang bab 1, Manusia dan Sejarah, bagian A, Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Mem harapkan jelas ya. Namun jika belum jelas, silahkan kalian komen di GC. Tulis apa pertanyaannya, nanti Mem jawab. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.